Sebelumnya saya mengucapkan salam pengajali umat. Om Swastiastu, tabe selamat linguna latai, salam sawujud karendam lempang. Perkenalkan, nama saya Jumianti Agustina Putri, NIM 2100062, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 1, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran, yang dimana materi yang akan saya jelaskan yaitu Filosofi Kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 filosofi kurikulum 2013, yaitu yang pertama kurikulum sebagai materi, yang kedua kurikulum sebagai produk, yang ketiga kurikulum sebagai proses, yang keempat kurikulum sebagai praksis kontekstual. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan mengetahui bahwa filosofi kurikulum 2013 itu juga mempunyai langkah-langkah pembelajaran yang berbasis. Nah, di sini langkah-langkah berbasis kurikulum 2013 ini, yang pertama itu kita memasuki pembukaan, yang dimana pembukaan itu terdapat salam, apresiasi, pengantar materi, dan motivasi awal. Nah, untuk penutup di sini ada simpulan, motivasi akhir, pengayaan, dan salam. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian filosofi kurikulum 2013. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama yaitu kurikulum sebagai materi. Kurikulum sebagai materi itu adalah planning oriented, yaitu mewakili pandangan teoritis. Nah, kurikulum sebagai materi ini juga dipergunakan di Indonesia sejak periode sebelum tahun 2000. Nah, kurikulum sebagai materi ini juga digunakan sebagai wahana yang menyampaikan pengetahuan, yaitu knowledge transmission dari guru ke siswa. Setelah itu, kurikulum sebagai materi ini juga membuat perencanaan pembelajaran yang sangat dominan dan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Nah, selanjutnya kurikulum sebagai materi. Di sini guru melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahuinya kepada siswa sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kurikulum sebagai materi ini mendasarkan penilaian atas penyerapan materi pengetahuan oleh siswa terhadap rencana materi pengetahuan yang tertuang dalam silabus. Itu tentang kurikulum sebagai materi. Selanjutnya kita memasuki yang kedua, yaitu di mana filosofi kurikulum 2013 ini juga mempunyai kurikulum sebagai produk, yang dimana kurikulum sebagai produk ini adalah result oriented, yaitu mewakili pandangan produktif. Nah, juga kurikulum sebagai produk ini dipergunakan di Indonesia dalam periode dekade 2000-an. Nah, dan dipicu oleh kebutuhan pasar atas kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan atau produk program pendidikan. Nah, kurikulum sebagai produk ini juga sudah berkembang dari Inggris sejak tahun 1980-an. Dan memiliki kebebasan dalam penyampaian pembelajaran. Yang penting hasil akhirnya harus sesuai standar.
yaitu memiliki kompetensi sebagaimana dirumuskan. Serta kurikulum sebagai produk ini sangat tergantung pada penilaian terstandar, harus ketat, sejalan dengan konsep produk, di mana pengecekan adalah pada hasil akhir yang harus sesuai standar. Nah, kurikulum sebagai produk ini juga sudah diadopsi di Indonesia dalam bentuk KBK dan KTSP dengan modifikasi bahwa produk akhir diterjemahkan dari materi yang harus dikuasai, sehingga standar lulusan yang diturunkan dari standar isi. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu kurikulum sebagai proses, di mana kurikulum sebagai proses ini adalah action oriented, yaitu mewakili pandangan praktis. Kurikulum sebagai proses ini tidak pernah digunakan di Indonesia dan dipicu oleh kebutuhan individual siswa yang tidak dapat diseragamkan. Kurikulum sebagai proses ini juga berkembang dari Finlandia sejak 1990-an, yang dimana kurikulum sebagai proses ini memiliki penekanan pada berpikir kritis yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi antar pelaku pendidik seperti guru, siswa, pengelola. Dan di sini juga dia mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya secara ketat. Di sini juga kurikulum sebagai proses ini menilai berdasarkan kemajuan siswa dalam pembelajaran relatif terhadap dirinya pada periode sebelumnya. Serta di sini juga hasil akhir dapat berbeda bagi tiap siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu kurikulum sebagai praksis kontekstual. Nah, di sini kurikulum sebagai praksis kontekstual ini memiliki pengertian baru dalam kurikulum, serta perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama-sama menyepakati antar pelaku pendidikan. Nah, kegiatan-kegiatan yang diperlakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya di sini kurikulum sebagai praksis kontekstual ini juga memiliki pendekatan sistem seperti materi ke proses, proses ke produk. Konsepnya seperti teoretis ke praktis, praktis ke produktif. Nah, di sini juga kurikulum sebagai praksis kontekstual ini juga memiliki penguasaan materi pembelajaran diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan, yaitu continuous action dan reflection. Nah, kurikulum sebagai praksis kontekstual ini juga pentingnya peran guru dalam menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya dia juga memiliki tambahan pendekatan transdisipliner melalui tema pembelajaran yang kontekstual dan dengan sekitarnya untuk memastikan praksis relevan. Nah, di sini juga kurikulum sebagai praksis kontekstual juga memiliki ranah yang dimana
di tengahnya ada kompetensi yang dimana rencana yaitu materi, sasaran yaitu konteks, serta kegiatan yaitu proses, dan hasil yaitu produk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam filosofi kurikulum 2013. Nah, selanjutnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau salah kata. Selanjutnya saya mengucapkan salam ngajaru Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Sekian dan terima kasih.